Saya akan menyampaikan wawasan kebangsaan ditinjau dari sisi sejarah. Ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia, Indonesia pada tahun 571 belum ada kerajaan seperti sekarang ini. Baru ada kerajaan primitif yang bermula di Kutai Kartanegara. Halo, ada orang Kalimantan? Oh, tidak ada ya. Itu pun dimulai pada tahun 700. Maka pada tahun 500 praktis kita hidup masih nomaden, hidup di gua-gua, di batu-batu, di pohon-pohon besar. Tapi untungnya jenengan tidak bergelantungan. Ternyata uang ini ono sing doyan duit, ono sing ora doyan duit. Betul, Pak? Nah, aku terus terang ora doyan. Duit kok dipangan ora enak, tapi nek tabungke gelem. Lah iya, makanya saya sering diundang ke sana kemari, orang salah paham. Wah, Pak Ustadz ki bulan poso undang rono undang rene mesti amplope oke. Aku ora butuh amplop. Iya loh, aku ora butuh amplop. Oke, jenengan boleh ngomong isine pun aku teko omah ya tekan cah yatim. Karena kebetulan istri saya yatim. Tapi ini serius, bukan bercanda. Saya sedang membangun pondok, minta restu. Dan pondok saya ini saya bangun di atas karang. Jadi ibaratnya Anda bercocok tanam, kalau di lahan yang subur tidak tumbuh kebangetan. Tapi kalau Anda bercocok tanam di atas karang, tumbuh luar biasa, ora tumbuh ora opo. Itulah kondisi pondok saya. Ini kata-kata politis, saya tidak berani ngomong di rekaman, takutnya nanti saya diproses. Halo. Tapi kalau kau main ke pondok saya silakan. Saya tinggal di Banyumanik, ada orang Semarang? Halo? Orang mana? Saya tahun 96 jadi Banser, tahun 97 jadi tentara sampai sekarang. Maka sekarang saya di Banyumanik jadi mbahnya Banser. Sampai mana tadi? Sampai serius ya, sampai serius. Jadi ternyata orang itu ada yang doyan duit, ada yang tidak doyan duit. NKRI harga mati, hubul waton minal itu yang harus kita jaga. Merah putih tak tergantikan. Di dalam semangat merah putih itu ada nilai-nilai jihad, ada nilai-nilai perjuangan, pengorbanan yang tak tergantikan, yang tak terhitung jumlahnya luar biasa. Atau Kesultanan Yogyakarta yang tadinya memberlakukan adab dan adat istiadat yang dibungkus dengan nilai-nilai syariat Islam, perlahan-lahan yang tadinya minumnya le mineral, aku ngantuk malah. Yang tadinya le mineral diganti dengan whisky, topi miring, topi lurus dan lain sebagainya. Ketika adab sopan santun kerajaan yang tadinya dibungkus dengan nilai syariah digeser dengan nilai-nilai yang menjauh dari agama, ada orang yang paham agama dia protes. Siapa yang protes? Pangeran Diponegoro. Maka ketika Pangeran Diponegoro protes pada tahun 1824 di Indonesia baru muncul kata-kata yang asing di telinga, yaitu Diponegoro radikal. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi mana yang radikal, mana yang radikul harus kita pahami. Pertama kali muncul kata radikal adalah istilah yang digunakan oleh Belanda untuk menghancurkan Kesultanan Yogyakarta. Ingat kembali pentingnya persatuan, pentingnya ukhuwah, pentingnya NKRI harga mati. Ketika Pangeran Diponegoro berperang, musuh Pangeran Diponegoro bukan hanya Belanda, tetapi bangsanya sendiri yang tidak sepaham dengan Pangeran Diponegoro. Maka kata mendiang presiden pertama kita, siapa? Insinyur Soekarno, beliau mengatakan perlawananku, perjuanganku lebih mudah karena musuh yang aku hadapi adalah penjajah.
tapi perjuanganmu nanti akan menjadi lebih berat karena musuh yang dihadapi adalah bangsanya sendiri, saudaranya sendiri. Maka sekarang berita hoak berselebaran di mana-mana, berita-berita palsu bersebaran di mana-mana, sampai saya bikin meme. Dulu orang bodoh karena sedikitnya informasi. Sekarang ini orang menjadi bodoh karena begitu banyaknya informasi. Sampai aku dewe bingung bedano endi sing hoak, endi sing asli. Hoak lah, ini hoak lah, di-share terus. Ketoke lama-lama jadi asli lah. Lama-lama jadi bener lah. Sementara sing bener orang tuh di-share. Maka kejahatan akan terus di mana-mana selama orang yang benar tidak berbuat apa-apa. Tetapi ketika kita berbuat benar, karena kita memiliki negara, harus melalui jalur hukum yang benar. Tidak boleh membuat negara di dalam negara. Awakmu ya awakmu sampean duwe omah, nang jero omahe sampean digawe omah kok gelem? Gelem ora? Ora gelem lah. Maka enggak boleh mendirikan negara di dalam negara. Prinsip NKRI harga mati. Orang-orang yang memerintah bisa berganti, tapi bendera dan Pancasila harus tetap kita jaga. Karena itu hanya mungkin berganti dan lain sebagainya. Ketika Belanda menghadapi pasukan Diponegoro dan kewalahan, karena sejarah mencatat orang yang paling mahal dibiayai oleh Belanda dengan korban yang paling besar, dengan kerugian ekonomi yang paling gede adalah Perang Jawa. Sampai pasukan Belanda yang ada di Padang ditarik ke wilayah Jawa. Tuh. Nah, sekarang ini dunia sudah canggih, dunia sudah hebat. Walaupun kita berada di Pekalongan, kita bisa mengetahui situasi dan informasi yang berada di luar Pekalongan, bahkan mungkin situasi yang ada di luar Indonesia. Nah, ini sekali lagi mengajarkan, mau itu perang Diponegoro, mau itu perang Cut Nyadin, mau itu perang Imam Bonjol, semuanya mengajarkan kepada kita pentingnya bersatu, pentingnya uhuwah, pentingnya kita bersama. Sebab kalau kita tercerai-berai tidak memiliki kekuatan, seperti sapu lidi, jadi kan gelem nyapu dengan lidi satu, kira-kira sakit banget. Maka lidi yang satu itu tidak mempunyai daya. Orang duela haula wala quwata illa billah. Tapi ketika lidi itu bersatu, maka dia bisa membersihkan semua sampah-sampah yang ada. Inilah mengajarkan kepada kita pentingnya kita bersatu, pentingnya kita bersama. Dan ketika kita bersatu, ingat, wadah persatuan kita adalah merah putih. Wadah persatuan kita adalah Pancasila, dalam rangka kita tetap mendukung tegak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baru kemudian kalau saya lompat beberapa ratus tahun ke depan, baru ada perjuangan yang sifatnya skala nasional. Itu mulai pada tahun awal tahun 1900. Itu pun kalau kita membaca bukunya Peter Carey atau membaca bukunya Snoop Horgron, tulisannya ngel ya, Snoop Horgronnya gitu ya. Itu syariat Islam yang pertama yang berdiri pada tahun 1905 yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi tidak tertulis. Baru dipelopori yang tertulis dalam sejarah itu mayoritas menyebutnya perjuangan nasional dimulai pada tahun 1908 sejak ditandai berdirinya Budi Utomo. Ya, Budi Utomo sekarang berdiri. Ada namanya Mas Budi, orang ya. Baru kemudian muncul syariat Islam. Baru kemudian muncul Ormas Muhammadiyah. Ingat, pada tahun 1913 masih zaman Belanda, Indonesia sudah kedatangan tamu tak diundang, yaitu masuknya paham komunis. Itu pada tahun 1913 yang dibawa oleh
Snaplet, wis bahasane ngono kurang ngerti macane. Snaplet. Kemudian pada tahun 1917 sudah ada Partai Komunis. Pada tahun 1926 sudah meletus pemberontakan komunis yang pertama. Kalaulah pada tahun 1926 meletus pemberontakan komunis yang pertama, siapa yang menjadi korban? Belanda, karena Indonesia belum merdeka. Baru pada tahun 1928 kita diingatkan dengan adanya Sumpah Pemuda. Baru kemudian pada tahun 42 Belanda menyerah kepada Jepang. Kemudian ketika Belanda menyerah kepada Jepang, sudah mulai ada beberapa santri-santri yang kemudian dia menjadi tentara peta. Salah satunya adalah Jenderal Sudirman. Pertanyaan saya, Jenderal Sudirman NU atau Muhammadiyah? Panggil ini jawabnya. Ayo. Muhammadiyah NU, Jenderal Sudirman NU Muhammadiyah? Jawaban saya, zaman tahun semono NU urung duwe sekolahan, betul? Zaman tahun 30-an NU urung duwe sekolahan. Maka Jenderal Sudirman itu sekolahnya Muhammadiyah tapi amaliyah NU. Terbukti dari sejarah perjuangannya, dia membawa kendi, dia wudhu, dia membawa tasbih, dia membawa keris, dia membawa sorban dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa amaliyahnya sama dengan kita. Jadi nggak usah berebut ya dengan dulur kita yang lain, bahwa mereka nggak usah berebut, wah ini pahlawanku, bukan itu pahlawanku. Ya sebut saja beliau adalah Kamandanu. Tahu Kamandanu? Kadang Muhammadiyah, kadang Saya tuh pingin segala sesuatu yang kalau bisa dibuktikan ya dibuktikan, biar hoaknya itu tidak semakin melebar. Baru kemudian pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia merdeka. Ketika Indonesia merdeka pun kita sebagai bangsa yang beriman, sebagai bangsa yang percaya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pembukaan pun disebutkan atas berkat rahmat Allah, betul? Maka kita tidak bisa meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun, kalau Allah menghendaki kita lemah, maka kita akan menjadi orang yang kalah. Tetapi selemah apapun, kalau Allah menghendaki kita menang, maka kita akan menjadi orang yang kuat. Lihat perang Badar, lihat perang Uhud, sampai akhirnya ketika terjadi penaklukan Irak atas Raja Mongol yang bernama Holakokan, Holakokan berkata kepada ustadz yang ada di Irak, "Wahai ustadz, apakah kamu tahu kenapa aku bisa menduduki wilayahmu? Kenapa aku bisa menguasai negerimu?" Sang ustadz itu menjawab, "Kami tahu kenapa engkau bisa menjajah kami, karena kami lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mari kita bersyukur. Kita dianugerahi negara yang besar, dianugerahi negara yang kuat. Maka sebagai tanda syukur kita, oke, sepakat kita. Yang pertama mengucap alhamdulillah. Yang kedua sebagai tanda syukur kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan. Mungkin dengan tafsir yang berbeda, suka-suka masing-masing. Mungkin ada yang mengartikan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakila asyurun. Jadi para syahid, para pahlawan, mereka tidak tidak gugur, hanya berpindah alamat. Ya, berpindah alamat. Karena nyari alamat melalui Ayu Ting Ting, orang ketemu. Alamat pas. Kan Barza itu kan peralihan antara nampak dengan tidak nampak, dan itu rahasia Allah. Bukankah Allah tanpa membuat benteng bisa membedakan, bisa membendung mana air tawar dengan air asin? Betul. Bahkan di luar air tawar, air asin, ada air pertengahan, namanya air payung. Bahkan Allah bisa memberikan kekuasaan 1-2 meter dari bibir pantai menggali sumur rasanya tawar.
Itu terserah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas sebagai tanda syukur kita jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ingat, negara lain dimanapun tidak akan menguasai negara tanpa harus menghancurkan negara tersebut. Cukup dengan menghancurkan generasi penerusnya. Saya lihat jenengan lebih muda dari saya dibanding yang tua. Oleh karena itu jenengan adalah generasi penerus bangsa. Maka jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau kita mengingat sejarah, memahami sejarah, kita akan menjadi orang yang berterima kasih. Sebagai tanda terima kasih, kita jaga negara ini dengan sebaik-baiknya. Kalaulah mungkin secara parsial Anda belum mendapatkan kesempatan secara tertentu, siapa tahu ke depan nanti Anda adalah pemimpin-pemimpin yang secara parsial mendapatkan amanah-amanah dari negara dan bangsa Indonesia, maka syukur kita dengan menjalankan amanah yang sebaik-baiknya. Yang ketiga sebagai rasa syukur, kalaulah kita tidak bisa membangun, jangan sampai merusak. Kalaulah tidak bisa membangun, jangan sampai merusak. Iki bisa bangun ora, urunan ora, seneng yang rusak, waira. Maka kita senang ada perubahan ke arah positif. Kita senang ada perjuangan karena perbaikan. Tetapi prinsip tidak boleh merusak harus kita jaga. Kenapa? Kita tetap menghormati hak hidup orang lain. Kebebasan kita dibatasi dengan kebebasan orang lain, dan kebebasan orang lain dibatasi oleh kebebasan kita. Di rumah punya TV? Punya tetangga? Tidak boleh. Ini TV saya sendiri. Kemudian saya setel banternya. Karepe kono tombolnya kebelet. Nanti kalau tetangganya punya prinsip, ini tangan-tangan saya sendiri. Ini batu-batu saya sendiri. Saya ngelempar pakai tangan sendiri. Aku ngobrol ya. Akhirnya pakai prinsip masing-masing yang salah. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar materi pertama, dan mudah-mudahan nanti bisa berlanjut. Saya tidak tahu, tergantung komunikator lapangan yang ada. Kalau yang mau singgah di tempat saya silakan. Saya tinggal di Bedawang, Banyumanik, Semarang. Kebetulan sedang baru merintis membangun pondok. Sherlock ya. Aku ki cara Sherlock ora duwe sampean ya. Ana ora masih ki ora duwe aku kok ora. Sedang merintis tapi yo kuwi, ngerintise koyo nang dhuwur karang gitu loh. Ngerti maksudnya dhuwur karang? Rono rene ora sing setuju. Yo kalau ora setuju bangun dhewe ya. Wah, kira-kira begitu nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau yang perlu nomor HP bisa kita bicarakan dengan sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya. Sekali lagi tema yang saya sampaikan ini kalau ada salahnya, semata-mata saya hanya ingin menyatukan satu visi dan misi pentingnya kita menjaga NKRI. Kalaulah dengan bahasa yang sedikit berbeda, dengan tafsir yang sedikit berbeda, itu kan biasa. Hanya bumbu dalam kehidupan. Orang mungkin kabeh ustaz ngomongnya podo. Wah, ngomongnya podo orang kae. Ini podo kabeh orang gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.